Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tips and trick bikin judul skripsi. Teman-teman sekalian, ini adalah video yang kesekian yang terkait dengan bagaimana cara membuat judul skripsi ya. Karena memang ini adalah topik yang paling dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman yang S1 yang akan menulis skripsi. Kebanyakan mahasiswa itu kan berpikirnya langsung judul, padahal sesungguhnya tahapan pertamanya adalah yang harus kita pikirkan adalah permasalahan apa. Jadi teman-teman mahasiswa temukan dulu permasalahannya. Saya selalu mengatakan temukan ya, bukan mencari. Karena kalau proses menemukan itu pasti mencari gitu. Tapi kalau mencari belum tentu ketemu gitu. Jadi usahakan dengan kalimat yang selalu saya kampanyekan lah ya kepada teman-teman, temukan. Temukan tuh artinya ketika mencari jangan berhenti kalau belum ketemu, kan temanya adalah temukan. Jadi kadang-kadang mahasiswa datang ke pembimbing, apapun misalnya ketika diminta untuk menemukan teori atau Bu, Pak, saya nggak ketemu tuh, saya udah cari, itu berarti belum menemukan. Jadi saya selalu menggunakan temukan ya. Temukan masalah penelitian sesuai dengan bidang studi atau program studi masing-masing. Nah, baik teman-teman sekalian, andai kata ya saya sudah menganggap bahwa teman-teman sudah berada di posisi yang sudah menemukan masalah, tinggal membuat atau merumuskan skripsi, judul skripsinya apa gitu ya. Nah, skripsi, kalau kita lihat judul skripsi yang baik itu yang gimana sih? Yang pertama, kalau kita merumuskannya ya, kalimatnya itu singkat, padat ya, jelas, tidak ribet, tidak panjang-panjang gitu, tidak bertele-tele. Yang kedua, harus sesuai dengan topik penelitian kita ya. Jadi jangan mengambil topik penelitian orang lain walaupun kita berminat. Ya nanti aja itu mah kalau udah lulus, kalau ingin meneliti yang lain-lain yang sesuai selera ya, sesuai minat kita. Tapi pada saat akan menulis skripsi untuk persyaratan kuliah ya harus sesuai dengan program studi kita. Yang ketiga, harus tergambar metodologi penelitiannya, di situ akan terlihat. Jadi apakah itu eksperimen atau bukan gitu ya, atau ke uji hubungan, uji apa, itu kelihatan di judulnya gitu ya. Yang keempat, ini tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di negara kita ya, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Jadi 4 norma ya. Jadi tidak bertentangan dengan norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Jadi contohnya misal begini, ketika ada mahasiswa ingin membandingkan ya, kalau di program studi PAI misalnya, ingin membandingkan tingkat kesadaran beragama mahasiswi atau mahasiswa yang studi di PTN X dengan mahasiswa dari PTS misalnya, XYZ misalnya. Itu nggak bisa, karena kesimpulannya apapun yang terjadi itu akan menyinggung institusi ya. Jadi itu contohnya yang dikatakan tidak bertentangan dengan norma-norma, itu seperti itu. Nah, teman-teman mahasiswa, kita lihat sekarang tahapan untuk menentukan judul skripsi ya. Yang pertama, ini ya, saya ulangi, sesuai dengan keilmuan yang kita tekuni saat ini, yaitu sesuai dengan program studi yang kita pelajari saat ini. Yang kedua, temukan topik yang kita minati ya, sesuai dengan, tetap fokus ke keilmuan kita ya. Jadi boleh kita mulai dengan menemukan topik aja dulu, nanti sesudah itu baru kita rumuskan menjadi judul. Jadi kalau kita urutkan tahapannya,
menemukan permasalahan penelitian, lalu kita tahu topiknya, atau terbalik, kita dulu tentukan dulu, saya mau meneliti tentang topik ini, lalu memfokuskan pada permasalahan apa, lalu baru kita rumuskan judulnya. Yang ketiga, tentukan fokus penelitian kita. Jadi kalau misalnya di dalam kalau mau pendekatan kualitatif itu kan istilahnya fokus penelitian kita tuh apa, ya. Nah, kalau yang kuantitatif ini untuk merumuskan masalahnya. Jadi tentukan tuh rumusan masalahnya apa sih yang mau kita teliti. Ya, nanti kan akan disesuaikan dengan bagaimana kita akan membuat kalimat yang pas untuk judul penelitian kita gitu. Jadi memang harus sudah disiapkan sedemikian rupa supaya pada saat ketemu pembimbing, ditanya dari arah manapun, ditanya tentang apapun, diuji kenapa kita memilih dan menentukan judul penelitian itu, kita sudah bisa jawab dengan baik, ya. Yang keempat, tentukan pendekatan penelitian kita, apakah pendekatan kuantitatif atau kualitatif, ya. Kan kalau kualitatif itu kita akan meneliti secara fokus dan mendalam gitu ya. Nah, ini juga harus membayangkan punya waktu nggak, punya kemampuan nggak untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian kualitatif. Ada syarat-syaratnya. Jadi syarat untuk peneliti kualitatif itu apa gitu. Ya, jadi jangan sampai karena saya nggak mau pakai statistik, mau kualitatif aja. Ya tidak sesederhana itu. Persoalannya bukan sekedar itu, tapi kamu juga harus melihat kemampuan untuk membuat penelitian kualitatif mampu atau tidak gitu ya. Untuk hal ini videonya sudah ada ya, jadi pertimbangan bagi peneliti kualitatif sudah pernah saya buatkan. Jadi di dalam penentuan pendekatan penelitian itu sudah kita tentukan sebelum kita membuat rumusan judul skripsi ya, mau kuali atau mau kuanti, karena kan akan tercermin di dalam perumusan judulnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentukan metode yang akan digunakan ya. Jadi metode yang akan digunakan itu juga akan tergambar di di judul ya. Yang tidak tergambar adalah tekniknya ya, teknik observasi, dokumentasi, teknik eksperimen, itu tidak perlu tergambar di dalam judul, tapi mengenai metode yang akan digunakan itu akan tergambar di dalam perumusan judul ya. Jadi akan kelihatan, oh ini penelitian eksperimen, oh ini penelitian deskriptif misalnya gitu ya, oh ini penelitian analisis isi gitu ya, oh ini PTK, itu sudah kelihatan gitu ya. Jadi rencanakan dulu itu, baru kita menetapkan satu kalimat yang bagus untuk judul. Nah, tahapan yang berikutnya adalah kalau kita lihat metode penelitian itu adalah, kalau di kualitatif kan ada studi kasus, ada grounded theory, ada etnografi ya. Jadi tergantung bidang studinya, apakah sejarah ataukah misalnya antropologi gitu ya. Akan berbeda dengan program studi pendidikan misalnya ya. Meskipun sama-sama menggunakan pendekatan atau metode yang sama, tetapi nanti fokusnya akan berbeda. Pendekatannya sama, kualitatif, tapi berbeda metode karena topiknya berbeda ya, kontennya berbeda yang akan diteliti. Kemudian kalau di kuantitatif itu ada korelasi ya, ada studi kasus, ada deskriptif misalnya ya. Jadi nanti juga akan berdampak pada analisis data yang akan digunakan gitu ya. Jadi ketika datang ke pembimbing, apa yang saya jelaskan tadi sudah bisa menjelaskan ya kepada pembimbing, jangan bingung mengenai pendekatannya, metodenya, tekniknya, perkiraan analisis datanya, itu adalah standar.
Jadi kalau ada pembimbing bertanya tentang itu bukan sesuatu yang terlalu jauh, karena itu standar aja supaya mahasiswa paham mau melangkah itu sudah siap gitu ya. Jadi nanti kalau sudah ini ya 6 langkah ini dipahami, maka akan mudah di dalam merumuskan rencana membuat proposal itu ya. Jadi saya ulangi ya, tahapan untuk menentukan judul skripsi. Yang pertama, jangan lupa, ini saya berulang-ulang karena seringkali mahasiswa lupa. Sesuai dengan bidang keilmuan kita yang kita pelajari, lalu fokus pada keilmuan kita. Yang kedua, jadi jangan kesana kemari. Mungkin kalau variabel satunya bolehlah X-nya, tapi Y-nya sesuai dengan program studi kita. Kalau yang paling bagus adalah X dan Y-nya juga dua-duanya adalah kawasan dari program studi yang kita pelajari selama ini. Sehingga dengan begitu teman-teman akan menguasai betul ya penelitiannya. Yang ketiga, fokus pada penelitian kita. Jadi kalau mau merumuskan masalah itu sudah punya ya, kalau itu perumusan masalah dalam kuantitatif, kalau kualitatif fokus masalahnya apa. Yang keempat adalah tentukan pendekatannya. Sejak akan menuliskan judul, sebelum merumuskan udah tahu nih aku menggunakan pendekatan apa gitu ya. Apakah kualitatif atau kuantitatif. Sudah terbayang tuh prosesnya, jangan sampai menyesal. Udah bikin judul kualitatif, aduh kok nyesel ya, kenapa kuantitatif aja gitu ya. Atau sebaliknya, kenapa kuantitatif, tahu gini saya bikinnya kualitatif gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi tentukan dulu sebelum mengajukan judul kepada pembimbing. Yang kelima, metodenya mau pakai apa juga sudah dimantapkan. Dan yang keenam, ya udah, yang keenam adalah eksekusinya. Rumuskan judulnya dengan tadi syarat-syaratnya yang sudah saya jelaskan. Tidak bertele-tele, menggunakan bahasa Indonesia bukan bahasa populer. Kemudian tidak usah menjelaskan secara gamblang, tetapi akan terlihat aja kalau hubungan berarti menggunakan apa, hubungan ya misalnya terhadap. Kalau pengaruh misalnya hubungan A dengan B, pengaruh ini terhadap. Jadi ada, kalau pengaruh, saya ulangi ya tadi salah, kalau menggunakan kata pengaruh berarti terhadap, kalau hubungan berarti dengan gitu ya. Itu kalau kuantitatif. Nah baik teman-teman sekalian, saya kira ini adalah untuk kesekian kalinya dalam rangka memantapkan, membantu teman-teman mahasiswa yang akan merumuskan judul penelitian, skripsi khususnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan segera disetujui ya oleh dosen pembimbing dan melangkah ke tahap berikutnya. Semoga cepat lulus. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.